Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Evelyn Wijaya dalam bincang-bincang ringan, diskusi dan solusi yang kali ini kita akan bawakan menjadi lebih ringan dan seru untuk diulas. Nah, pada topik hari ini kita akan membawakan tentang adapting to change, di mana topik hari ini itu sudah banyak dibawakan. Kenapa? Karena hari-hari ini begitu banyak perkembangan, begitu banyak adaptasi. Oleh sebab itu, ilmu untuk beradaptasi menjadi sangat penting untuk dimiliki. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu spesial, Komisaris Independen dari PT Bank Mestika Dharma, Bapak Garjito Heru. Sekarang sudah bersama dengan saya. Selamat siang, Pak Garjito. Halo Evelyn, apa Sehat, kabar? Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak. Evelyn gimana, sehat? Wah, sehat sekali, Pak. Terima kasih Pak Garjito sudah berkenan berbincang-bincang dengan saya, Pak, hari ini. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sebelumnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Suatu kehormatan bagi saya diajak berbincang-bincang dengan Evelyn yang cantik, ya. Mudah-mudahan ini bukan saja pembelajaran buat teman-teman, Ya. tetapi juga pembelajaran untuk saya sendiri juga. Ya. Begitu. Baik, benar Pak. Jadi diskusi hari ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran bagi kita semuanya, menambah wawasan bagi kita semuanya, dan kemudian juga memotivasi kita semuanya untuk menjadi lebih baik lagi bagi Bank Mestika. Tentunya ya Pak ya. Oke, tentunya tidak semuanya sempurna ya. Ya. Saya juga sebagai manusia biasa tentu saja banyak kekurangan ini itu dan sebagainya. Tetapi usia saya yang sudah sedemikian senja tentu saja banyak mengalami asam garam kehidupan, dan ini tampaknya wajar dan layak saya sampaikan kepada teman-teman semua. Baik Pak, terima kasih sekali Pak. Pak, hari-hari ini Pak, Bapak aktivitasnya, kegiatannya apa sih Pak? Wow, Bagi kita kalau ini, Pak. ditanyakan itu barangkali banyak sekali saya mengisi kegiatan-kegiatan saya. Tentu saja bukan saja saya, tetapi juga banyak teman-teman yang lain di usia senja seperti saya itu melakukan hal-hal yang dianggap terbaik dan diteruskan kepada orang lain. Pada umumnya orang di usia senja seperti saya itu kebanyakan kita harus berbuat baik dan supaya diterima banyak orang, supaya bermanfaat buat orang lain, karena agama apapun juga memberikan pembelajaran kepada kita bahwa orang itu sebaik-baiknya manusia harus bermanfaat buat manusia. Itu saya lakukan intinya. Tetapi kalau ditanya secara detail, spesifik, barangkali ya antara lain yang bisa dipamerin ya, saya punya kebun dikit-dikit kecil lah, kebun untuk ini, terus ada sedikit properti, sedikit lah, hanya untuk supaya tidak berhenti berpikir saja. Itu hobi atau bisnis Pak? Multi tujuan. Multi tujuan. Multi tujuan dalam arti bahwa tujuannya awalnya sebetulnya bukan hanya untuk bisnis atau untuk apa, tetapi sebagai contoh begini, cucu saya punya cucu 4 ya. 4 ya Pak. Iya. Kadang-kadang jarang yang mau untuk datang ke kebun. Kenapa Ya kan? itu Pak? Ya namanya juga anak-anak sekarang lebih seneng main gadget barangkali ya. Lebih suka seneng kebun virtual betul, Pak. Betul. Jadi anak sekarang itu seperti begitu kondisinya. Bagaimana caranya supaya mereka seneng datang ke kebun saya? Saya beri mainan banyak di kebun saya sehingga dia dengan rela hati, dengan suka hati, apalagi emaknya bapaknya melihat seperti itu ya mesti nurutin cucunya, anak saya ngikutin saya dan cucu ikut, mereka bermain di kebun, lihat ikan lah, lihat kambing lah, main ATV, jogging, terus bermain mini trail lah, yang seperti itu. Akhirnya dari situ
Daripada nganggur, kalau cucu saya nggak ikut, alat-alat itu saya sewakan kepada orang lain. Lumayan lah, artinya ada pendapatan ke saya, di mana pendapatan itu berputar juga untuk menggaji karyawan yang ada di situ. Sebetulnya saya sendiri tidak mengambil keuntungan dari situ, tetapi yaitu tadi karyawan cari gajinya dari situ, jadi saya nggak keluar terlalu banyak. Ini juga bisa dikaitkan dengan topik kita hari ini, Pak, adapting to change, di mana Pak Garjito sebagai seorang kakek, malahan Pak Garjito yang beradaptasi dengan apa nih yang kesukaan anak-anak sekarang, kesukaan cucu Bapak, seperti itu ya Pak ya. Dan akhirnya Bapak earn money dari situ. Seperti itu ya Pak ya. Nah, jadi begini Pak? Sebetulnya apa namanya, kita sebagai individu, sebagai manusia, sebagai pimpinan, sebagai karyawan, sebagai bapak rumah tangga, sebagai seorang kakek seperti saya, itu harus melakukan perubahan-perubahan setiap saat. Karena apa? Sesuatu itu tidak selamanya sama, karena ada perubahan-perubahan. Malah saya suka suatu quote yang menarik bagi saya. Apa itu? Mungkin quote ini mungkin bisa diterapkan kepada kehidupan kita. Punah atau berubah, pasrah atau megah. Karena hidup adalah pilihan. Benar, ya, benar Pak. Hidup ada pilihan, kita pilih yang mana? Kalau yang saya sebutkan tadi mungkin itu kriteria saya, tapi mungkin kawan-kawan yang lain punya kriteria sendiri. Saya, kalau mengenai punah atau berubah, kalau tidak dilakukan perubahan, bisa jadi apa yang kita lakukan dan apa yang sudah kita rintis jauh hari, masa lalu, itu bisa punah. Banyak contoh-contoh yang terjadi kepunahan-kepunahan itu. Mungkin teman-teman tahu ya, di Surabaya ada perusahaan Jawa Pos ya. Itu karena tidak beradaptasi dengan lingkungan, dia hanya mengirimkan surat kabar, hanya produknya adalah koran, dia tidak melakukan adaptasi, punah dia. Karena apa? Tidak terus berkembang ya Pak ya? Iya betul, jadi artinya harus menyesuaikan. Contoh-contoh yang lain yang sering ekstrim itu Kodak. Siapa sih nggak kenal Kodak? Dulu waktu zaman saya waktu muda, semua foto-foto itu pakai Kodak, pakai Fuji. Tapi sekarang orang yang dulu punya Fuji, punya Kodak udah keren banget ya Pak ya dulu ya. Betul. Sekarang udah nggak ini lagi. Nggak ada lagi. Karena ya itu tadi, dia melakukan perubahan atau dia tetap dengan percaya dengan apa yang dipilih. Akhirnya kalau tidak melakukan perubahan itu ya tersapu akhirnya punah. Ya. Banyak contoh-contoh perusahaan lain yang seperti itu ya dilakukan. Nah, mudah-mudahan kita peka dengan kondisi-kondisi itu. Kapan kita melakukan perubahan, kapan kita evaluasi, kapan kita harus. Nah, tadi apa lagi? Kalau tidak berubah, punah, atau kita milih yang pasrah dengan keadaan. Itu jadi pilihan. Nah, kalau pasrah dengan pilihan, ya terima apa adanya, seperti apa adanya. Karena apa? Ya udah pasrah, nggak ada keinginan untuk lebih baik, tidak melakukan adaptasi dengan lingkungan, ya pasrah. Saya rasa pasrah itu adalah satu langkah sebelum punah mungkin ya Pak ya. Bisa jadi itu proses. Proses menuju sana, karena proses itu kan bisa proses lebih bagus, bisa proses yang lebih buruk, dan saya salah satu orang yang menghargai suatu proses. Tapi ada juga orang yang proses nggak penting, yang penting endingnya, yang penting hasilnya. Saya menghargai atau apresiasi terhadap suatu proses. Bagaimana upaya misalkan Evelyn
kepingin jadi seorang pejabat tinggi, prosesnya seperti apa? Ah, itu yang saya hargai. Itu. Baik Pak. Nah, di sini berarti kemampuan untuk beradaptasi itu terhadap perubahan adalah sebuah skill wajib yang harus dimiliki oleh setiap orang. Seperti itu Pak? Iya. Ya, pada dasarnya setiap orang mempunyai modal untuk mengetahui bahwa kapan harus berubah. Tetapi sering kadang-kadang ego juga, sejarah masa lalu seseorang, sejarah masa lalu keluarga, sejarah masa lalu orang tua itu mempengaruhi itu. Dan karena itu mempengaruhi, nah proses pembelajaran semacam itu ya harus kita pahami semua bahwa perubahan itu ya mutlak adanya. Jadi seseorang apapun ada suatu perubahan. Kalau enggak, segala sesuatu ya enggak ada tantangan. Pak, gimana kalau saya kaitkan dengan prinsip? Nah, di mana orang bilang prinsip itu harus tetap. Nah, apabila kalau kita beradaptasi itu sama nggak dengan kita tidak punya prinsip? Jadi kita terus berubah-ubah. Iya. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Ya, tidak seperti itu. Prinsip itu tentu saja dikaitkan dengan kondisi yang ada. Boleh seseorang itu punya prinsip seperti ini. Kalau prinsip itu dipandang bagus, siapa yang pandang bagus? Masyarakat sekitar, bukan kita. Kalau kita mengatakan bahwa prinsip kita itu bagus, bukan seperti itu. Ya, maaf saja kalau kita belajar sejarah masa lalu, ketika Bung Karno memegang prinsip mengajarkan 3 aliran Nasakom, beliau pegang prinsip ya. Tetapi kan nggak diterima sama masyarakat, sehingga akhirnya menjatuhkan beliau. Ya, apapun ya tetap kita hargailah pendiri bangsa melakukan proses itu. Itulah proses. Dan memang seseorang itu ada kalanya dia pegang prinsip tidak selamanya benar dan tidak selamanya salah. Kita adapting dengan perubahan. Ada kalanya salah dan ada kalanya benar. Dan kita sesuaikan dengan kondisi. Kita harus peka dengan kondisi. Bahwa orang selalu melakukan perubahan, dan kalau perubahan itu terlalu sering ya juga kurang pas ya. Artinya kepastian bagi seseorang itu ya perlu dicari. Benar Pak. Berarti beradaptasi itu bukan berarti kita mengesampingkan prinsip. Prinsip tetap harus punya, tetap harus ada, tapi kita mengkombinasikannya. Ya, harus dikombinasikan. Ya, benar. Harus dikombinasikan antara prinsip dengan adaptasi tadi itu. Kemampuan beradaptasi. Ya. Pak, kemudian Pak, saya mau bertanya nih Pak, dalam kaitannya adapting to change sesuai dengan topik kita hari ini bagi perbankan tentunya, nggak mungkin dong tiba-tiba kita berubah gitu aja. Nah, kita itu harus ada kepekaan dalam menangkap sinyal-sinyal untuk mengetahui arah mau kemana. Mungkin dari kebutuhan pasar sekarang gimana, atau dari konsumen sendiri sekarang suka condongnya kemana. Nah, Pak, menurut Bapak sendiri, untuk mempunyai kepekaan-kepekaan seperti ini itu perusahaan harus memaknainya seperti apa? Dan menurut Bapak, kepekaan-kepekaan seperti ini adalah hukum wajib bagi perusahaan atau seperti apa? Oke, wah pertanyaan yang cukup ini membutuhkan pemikiran yang dalam itu, dan bagus pertanyaannya. Menurut saya bahwa memang kita harus peka dan semakin peka dengan perubahan-perubahan itu. Ya. Kita tidak bisa mempertahankan prinsip-prinsip kita tadi. Artinya kita harus belajar juga mengenai perkembangan zaman, tantangan zaman. Kita harus lihat. Sebagai contoh bahwa kita nggak bisa dong harus hanya mengandalkan lending, harus mempertahankan bisnis perbankan tradisional dan itu saja. Tentu saja kawan-kawan perbankan juga harus melihat peluang-peluang sektor-sektor yang lain. Karena apa?
justru sektor-sektor yang lain itu tentu saja bisa digali lebih jauh lagi. Mungkin dari sisi pemasaran atau dari sisi bagaimana kita meng-approach sisi konsumen seperti itu mungkin ya Pak? Iya, ya Evelyn, saya bersyukur ya bahwa saya ketika berapa tahun yang lalu ya, waktu saya di instansi lama saya dulu, bahwa saya pernah belajar mengenai bagaimana menggali suatu proyek. Ya, kalau kita bilang proyek jangan ngomong proyek gede-gede. Pada waktu itu ketika Bank Dunia melakukan programnya dalam rangka memperkenalkan kegiatan-kegiatan usaha kecil kepada perbankan. Kebetulan saya dimasukkan di dalam tim itu dan saya beruntung. Saya sampai sekarang itu peka terhadap misalnya saja gini, Evelyn, masuk ke rumah makan, saya sudah bisa menghitung berapa kira-kira kebutuhan modal rumah makan ini. Nggak usah ngomong rumah makan deh, warung ya. Warung ini berapa omsetnya? Dia pendapatannya satu hari berapa? Dia butuh modal berapa? Dia layak dibiayain apa enggak? Nah, hal-hal semacam itu saya punya naluri, bukan naluri asal datang, tapi saya punya kepekaan terhadap itu. Nah, karena itu pasti awalnya dari mulai ada kemauan untuk mau tahu. Iya, iya. Ada kemauan untuk belajar seperti itu ya Pak ya? Ya. Memang itu kembali lagi kepada masing-masing individu ya, kita mau belajar apa enggak. Kan orang bilang katanya begini, bahwa seseorang di dalam menggali sesuatu, informasi apapun, mendapat belajar dari orang lain, konon katanya kita harus mengosongkan gelas kita. Benar. Ya, kalau gelas kita merasa terisi, kita merasa bahwa kita nggak perlu informasi itu, kita nggak perlu ilmu itu, dan merasa bahwa kita selalu merasa benar, sudah cukup dengan apa yang kita miliki. Artinya udah nggak perlu lagi ilmu lagi. Artinya ya kita lebih pintar daripada orang itu. Kalau itu kejadiannya udah selesai semua. Artinya justru ya bagi orang yang begitu ya merasa benar sendiri, merasa orang lain salah, dirinya sendiri paling hebat dan sebagainya. Dan kita mesti harus belajar banyak kepada orang lain. Malahan yang seperti itu yang cepat tertinggal ya Pak ya. Iya. Kita harus banyak belajar kepada teman-teman perbankan yang lain, belajar kepada apa yang dilakukan perbankan di luar negeri sana, apa dilakukan bahkan saya melihat bahwa masyarakat kita udah pinter loh. Jangan anggap bahwa masyarakat kita nggak bodoh. Masyarakat kita kadang-kadang pinter. Nah, apa yang diangkat oleh masyarakat kita nggak ada salahnya kalau itu kita kembangkan jadi suatu produk yang besar. Benar Pak. Artinya apa? Kita melihat kita harus peka apa yang terjadi di masyarakat ya. Oh, rupanya itu bisa dikembangin. Dan jangan salah Evelyn, bahwa orang-orang di ujung desa-desa sana kadang-kadang lebih pintar dari kita. Nah, tapi bagaimana mengemasnya di dalam suatu kegiatan bisnis, nah itu barangkali tugas kita untuk mengemas, untuk mendesain dan sebagainya. Dari situlah kita dapatkan ide, gagasan dan sebagainya, bagaimana kita meng-create sesuatu kegiatan menjadi bisnis. Benar Pak. Nah tadi saya dengar Pak Garjito ada mention satu hal menurut saya sangat menarik. Tadi Bapak bilang bahwa teman-teman kita yang di perdesaan sana pun mereka sangat berkembang sekarang ya Pak ya. Nah berarti pembelajaran ini bukan hanya muda kepada yang tua, tapi juga bisa yang tua kepada yang muda. Bukan hanya bawahan yang belajar kepada atasan, tapi atasan juga belajar kepada bawahan. Dan juga bukan hanya yang di kota
yang di desa yang belajar kepada yang di kota, tapi juga yang di kota sekarang ini kita harus belajar sampai ke ujung sana. Nah, menurut Bapak sendiri gimana Pak? Ada gak masukan lagi? Pada dasarnya manusia itu penuh dengan keterbatasan. Tidak ada sesuatu yang sempurna. Dan antara siapapun itu pasti banyak ketidaksempurnaan. Betul. Satu sama lain saling mengisi. Kalau dulu rasanya kita belajar kepada anak kita, belajar kepada bawahan kita, rasanya itu apa? Sesuatu yang kurang ajar ya. Ya. Kalau anak buah ngajarin bapak buah, rasanya kurang ajar banget ini. Tapi itu dulu. Sekarang ya sudah berubah. Sudah sesuatu berubah. Para orang tua termasuk saya harus belajar banyak kepada anak-anak. Saya pun belajar sama cucu-cucu saya. Bapak pernah malu nggak sih belajar sama cucu Bapak? Sering saya belajar dengan mereka. Saya pikir itu cuman saya loh. Ketika saya baca-baca memperhatikan youtuber ya, youtuber terkenal dan bekas menteri loh, dia ngomong sesama temennya begitu, ternyata sama, dia juga belajar sama cucunya juga. Jadi bukan cuman saya pikir tadinya cuman saya aja yang belajar sama tukang-tukang saya. Rupanya banyak. Semakin kita masuk ke dalam suatu persoalan, banyak persoalan-persoalan yang kita harus pelajari. Jadi nggak ada salahnya itu. Nah, kondisi itu harus kita adapt ya. Kita harus tangkap bahwa itu suatu proses pembelajaran. Benar Pak. Tapi yang muda juga jangan jangan sebaliknya berkurang ajar. Wah itu bapak itu saya ajarin tuh, jangan begitu. Harus mengetahui ya, saling menghormati lah. Ya benar. Menghormati. Kembali lagi low profile seperti itu ya Pak ya. Ya, balik lagi seperti yang tadi Bapak bilang tentang sebuah gelas yang kosong, apabila kosong maka akan terus terisi. Apabila gelas itu sudah kita kira penuh dan tidak mau lagi diisi, maka akan seperti itu saja. Sampai selesai dan selesai. Artinya tidak ada manfaat lagi ilmu itu buat kita, udah selesai. Padahal sebetulnya kalau digali lebih lanjut, banyak hal-hal yang kita peroleh dari situasi itu. Baik, luar biasa sekali Pak. Nah, satu pertanyaan juga Pak ini Pak, untuk membahas mengenai kepekaan tadi dalam melihat kebutuhan pasar dan arah perilaku konsumen. Apalagi kita ini bergerak di bidang keuangan nih Pak, menjual jasa. Maka langkah selanjutnya itu apa Pak? Setelah kita melihat kebutuhan, kemudian sebenarnya langkah selanjutnya kita harus apa Pak? Kalau melihat kondisi itu, seperti saya bilang tadi bahwa kepekaan kita selaku bisnis perbankan, kepekaan kita terhadap hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, kita harus belajar banyak. Kan kita nggak tahu apa yang terjadi di ujung sana, apa yang terjadi di sebelah sini, apa yang terjadi. Nah, teman-teman saya pikir ya sering-sering lah, jangan cuma di dalam ruangan saja jago kandang, tetapi juga sering-sering memanfaatkan situasi. Kalau punya teman ngobrol-ngobrol di luar, bincang-bincang apa sih keinginannya orang terhadap perbankan. Siapa tahu informasi kecil itu bisa kita desain menjadi semacam program, dan hal-hal semacam itu kita harus punya kepekaan. Jangan jadi analis, jadi orang bank, jadi cuma di dalam kantor, hati kerjaan tapi kurang apa. Saya pernah mengatakan Evelyn ya, bahwa bukalah pintu dan jendela hatimu, ya kan, pernah saya ngomong seperti itu. Artinya apa? Bahwa kita jangan segan-segan membuka informasi dari orang lain, benar. Informasi dari instansi lain, informasi dengan mereka kita pongah ya menjadi institusi yang hebat menurut kita, belum tentu hebat di mata dia loh ya, hebat menurut kita tapi belum tentu. Nah, tentu saja semuanya butuh proses. Apa proses itu? Nah,
kita di suatu lingkungan. Lingkungan kita seperti apa? Itu kan semua punya sejarah. Republik Indonesia ketika lahir dia ada sejarahnya. Ketika pertama kali betapa bapak-bapak pendiri bangsa berjuang, ada sejarahnya. Demikian juga institusi kita ini melalui proses yang bukan pendek, proses panjang. Kita dengar kan cerita dari dari pemegang saham, dari teman-teman kita, bagaimana proses Bank Mestika ini menjadi seperti ini. Bukan ujuk-ujuk jadi seperti ini. Orang-orangnya juga mengalami proses juga. Akhirnya seperti sekarang ini. Dan itu butuh proses. Dan proses itu tidak serta-merta sesuai dengan yang keinginan dengan zaman modern seperti ini. Tetapi perlu diingat bahwa memang banyak perkembangan. Konon katanya teman-teman yang lain bahwa dulu Bank Mustika bahwa dulu itu sangat-sangat konvensional sekali manajemennya dan sebagainya. Dan sekarang udah bagus ini, kita sudah adaptasi dengan lingkungan. Nah, perlu diingat perkembangan yang terjadi di internal kita dengan perkembangan yang terjadi di luar sana, seberapa cepat kita bisa mengimbangi? Ya. Seberapa cepat kita maju. Tetapi yang di luar sana just gini, ini kan bukan maju namanya. Artinya ya bisa jadi ya lamban jadinya, lamban. Walaupun kita tetap bergerak maju juga ya, Pak ya, tapi nggak bisa mengimbangi. Ya. Nah, setidak-tidaknya kita juga harus ini dong, ya imbang lah antara kecepatan yang ada di sana, kecepatan jangan sampai apa yang terjadi yang di luar sana yang terjadi cepatnya bukan main, sedangkan kita lamban. Itu tadi kriteria yang pertama saya katakan tadi, terengah-engah tadi. Kita bisa mengimbangi, tapi terengah-engah. Semakin jauh, semakin ini, dan akhirnya proses apa yang terjadi? Ya itu tadi, punah, ya kan? Jadi itu harus seimbang. Kita harus peka terhadap apa yang terjadi di luar sana, apa yang kita lakukan dan sebagainya. Pak, mungkin kepekaan ini juga Pak, saya rasa bagaimana kalau kita mengimbanginya juga dengan analisis, Pak. Ya. Jadi bukan semerta-merta hanya menggunakan perasaan. Oh, orang lain berjalan sekarang sudah seperti ini, di luar sana sudah seperti ini. Dikombin. Harus ada kombinasi. Bahwa kita punya data, oke. Ya, data kan sebenarnya di mana-mana banyak ya. Data perusahaan ini itu, waduh, itu data itu luar biasa. Artinya orang yang memiliki data itu orang yang sedang melakukan kemenangan, setengah kemenangan lah dimiliki. Kalau orang sudah punya data. Nah, data kita, data perusahaan itu ada di mana-mana. Itu pertama dikali dianalisa bagaimana kondisi perusahaan itu dan sebagainya. Tentu saja nanti dengan kepekaan, kemampuan kita menganalisa juga bagaimana dengan ilmu-ilmu kita yang miliki, kita pelajari, bisa menentukan, oh ini layak saya. Ya kan? Berarti dari mulai kepekaan, kemudian ada hati untuk melakukan analisa dan riset, dan kemudian kita terjun untuk mengeksekusinya. Dan tidak lupa juga seperti yang Bapak bilang, harus melewati suatu proses. Jadi kita nggak boleh hanya berpikir untuk hasil aja, tapi prosesnya kita juga harus sabar, menanti, melihat, mempelajari. Seperti itu ya Pak. Saya kira teman-teman kan sudah diberikan kesempatan untuk melakukan training, ngikutin training kemana-mana, dan institusi kita memberikan kesempatan untuk itu. Pergunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Saya kira ilmu itu akan bisa dimanfaatkan untuk bagaimana menambah wawasan. Tetapi yang lebih penting lagi adalah hati. Saya bilang bahwa kita bekerja dengan hati, dalam artian bahwa sesuatu itu kalau dilakukan dengan hati, saya pikir beda. Pak Garjito luar biasa banget Pak. Untuk menutup bincang-bincang kita hari ini, ada gak nih Pak pesan yang ingin disampaikan untuk seluruh pendengar? Monggo Pak. Iya, intinya adalah bagaimana kita melakukan yang terbaik menurut kita, dan kerjakan apapun yang semampu kita. Andai kita nggak mampu, kita kan banyak teman, banyak ada pimpinan dan sebagainya. Koordinasikan.
Jangan sampai sesuatu itu menjadi beban buat kita, tetapi bagaimana sesuatu itu kita merasakan bahwa kita nggak sendirian. Saya ada quote, saya seneng ya ngumpulin quote-quote. Intinya quote-nya adalah nggak ada yang sulit kalau kita solid. Sebaliknya, sesuatu yang mudah apabila kita tidak solid akan menjadi susah. Artinya bahwa masalah kita bicarakan sama-sama, dan kita tidak punya kepentingan yang berbeda dengan yang lain dan sebagainya, punya satu kata. Saya pikir nggak ada sesuatu yang sulit. Jadi nggak ada yang sulit kalau kita solid. Artinya sesulit apapun masalah bisa selesaikan apabila kita solid dan dibalut dengan komunikasi yang cantik. Dan Luar biasa. anunya itu komunikasi. Jangan sebaliknya, kalau saya istilah ke teman-teman itu apa namanya, hanya main perasaan saja. Jangan-jangan dia punya perasaan. Enggak, diomongin, dibicarakan. Ini gimana, Pak? Demikian juga atasan kepada bawahan, Terbuka, bawahan ya, Pak. kepada atasan, ada keterbukaan sama-sama, dan itu barangkali tidak ada sesuatu yang sulit. Apapun persoalan, apabila dilakukan dengan komunikasi yang cantik, indah, dan tahu menempatkan diri, siapa kita, siapa apa, tahu menempatkan diri, akan berjalan dengan baik. Sesulit apapun masalah. Saya pikir teman-teman punya persoalan semua, tetapi kalau tidak dikomunikasikan juga, ya Evelyn sama pacarnya, sama apa yang lain, kalau ada sesuatu beban, kalau tidak ada dikomunikasikan juga akan jadi masalah. Ya, Apalagi nanti si orang lain itu jangan-jangan dia begini, jangan-jangan. Nah, harus dikomunikasikan secara terbuka. Benar, Pak. Banyak sekali pembelajaran hari ini yang dibagikan oleh Pak Garjito. Terima kasih, Pak. Ada banyak poin nih, Pak. Jadi yang pertama tadi Bapak bilang tidak ada sesuatu yang sulit kalau kita solid. Kemudian satu lagi tadi Bapak juga memberikan masukan bahwa kita setiap individu kita harus memposisikan diri kita seperti gelas yang kosong dan mau untuk terus diisi. Apabila kita memposisikan diri kita seperti gelas yang sudah terisi penuh, maka selesailah. Itu ya, Pak ya. Kemudian satu lagi, Pak, yang sangat bagus sekali yang selalu Bapak juga tekankan kepada Evelyn, bukalah pintu hati dan jendela hatimu, maka kita akan melihat pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan menjadi jauh lebih baik. Seperti itu ya, Pak ya. Terima kasih banyak Pak Garjito untuk waktunya, untuk sharingnya bagi kita semuanya, teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Garjito. Oke, terima kasih Evelyn. Untuk waktunya. Mudah-mudahan lain waktu nggak kapok-kapok ngajak ngobrol dengan saya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima Sehat kasih, Evelyn ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semuanya telah mengikuti acara diskusi dan solusi hari ini untuk menjadi pembelajaran dan menambah wawasan kita bersama. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.